warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Alfa dari SDN 037 Sabang, Bandung. Teman-teman pasti sudah tahu kan mengenai Sumpah Pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ketika para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berjanji dan berikrar bahwa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar ini menegaskan pentingnya identitas bangsa dan mengajak generasi muda untuk terus bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membangun masa depan negara. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan global, kita harus peduli terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Salah satu tantangan serius yang kita hadapi sekarang adalah perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim adalah perubahan pola suhu, cuaca dalam jangka panjang akibat aktivitas kita manusia. Dampaknya suhu bumi menjadi lebih panas, kekeringan meningkat, meningkatnya permukaan air laut, badai lebih sering terjadi, kelangkaan pangan, bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Sebagai generasi muda, dengan semangat Sumpah Pemuda, kita harus menjadi agen perubahan dengan memanfaatkan teknologi guna mengatasi masalah lingkungan ini. Nah, salah satu caranya adalah meningkatkan seni dan inovasi yang berkelanjutan. Melalui Kids Hackathon 2024, National Kids Coding Competition dari educourse.id, kita sebagai generasi muda ditantang untuk dapat menggunakan teknologi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Alasan itulah yang mendasari saya untuk mengikuti lomba ini dan mengambil tema EcoPrint. Dampak dari perubahan iklim harus dicegah dan dikurangi. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, jadi akhir bulan lalu saya diajak oleh bapak saya pergi ke kebun di luar kota. Di sana saya melihat ada banyak sekali daun berceceran. Mulai dari daun mangga, pepaya, rambutan, duren, dan lain-lain. Nah, biasanya oleh bapak saya daun-daun itu dikumpulkan dan dibakar. Rasanya sayang sekali ya. Nah, untuk itulah saya berpikir apakah ada cara untuk memanfaatkan daun-daun itu kembali. Nah, lalu saya cari ke Mbah Google. Nah, ternyata ada salah satu cara untuk memanfaatkan daun-daun kering tadi, yaitu dengan teknik EcoPrint. Memangnya apa sih EcoPrint itu? EcoPrint berasal dari dua kata, yaitu eco yang artinya lingkungan dan print yang artinya cetak. Jadi, EcoPrint adalah teknik cetak menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan, bahan-bahan yang ada di sekitar, untuk kain, pewarna, dan motif. Dalam lingkungan, EcoPrint juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi loh. Selain dapat dijalankan perseorangan, modalnya juga cukup rendah. Apalagi pemasarannya dipermudah dengan adanya teknologi informasi. Contoh produk dari EcoPrint adalah tas, spray, tirai, baju, dan masih banyak lagi. Produk hasil EcoPrint juga mengurangi jejak karbon sehingga menciptakan masa depan bumi yang berkelanjutan sesuai dengan tantangan global.
Fakta-fakta positif inilah yang membuat saya membuat proyek dengan tema ekoprint kali ini. Di proyek ini, saya membagi game ini menjadi dua, yaitu bagian pendahuluan berupa animasi dan permainan. Di bagian pertama, yaitu animasi, saya membuat dua orang tokoh, yaitu Adi dan Tono, di mana mereka adalah teman sepermainan yang berbeda sekolah dan tidak sengaja bertemu di sebuah taman. Animasi sederhana ini menjelaskan ekoprint dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga diharapkan player dari game ini mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai ekoprint. Pada bagian kedua, yaitu permainan sederhana, saya menggunakan latar belakang pepohonan. Dan ada benda-benda dan daun yang jatuh dari atas pohon. Dalam permainan ini, player menangkap daun dan memasukkannya ke dalam keranjang. Apabila player berhasil mengumpulkan daun dalam jumlah yang ditentukan dan waktu yang telah ditentukan, maka permainan dianggap berhasil. Dan apabila player tidak berhasil mengumpulkan daun dalam jumlah yang ditentukan, maka permainan dianggap gagal. Kodenya sendiri menggunakan Scratch berbasis web. Nah, dalam permainan ini saya menggunakan 13 sprite dan akan saya segera jelaskan. Nah, di sini ada satu sprite pertama, yaitu sprite tokoh Adi. Nah, di mana di sini ketika green flag klik atau permainan dimulai, pergi ke ujung layar dan pergi ke layar paling depan. Nah, lalu ini repeat until exposition sama dengan 10. Ini supaya playernya itu jalan hingga posisi yang telah ditentukan. Lalu di sini ada beberapa kode yang ada say, start sound. Nah, di sini digunakan untuk supaya player Adi ini dapat berbicara dan berinteraksi. Di sini juga ada beberapa suara yang saya gunakan, yang saya rekam oleh diri sendiri. Waalaikumsalam Tono. Iya nih, aku lagi ada tugas ekoprint dari ibu guru. Nah, lalu lanjut hingga percakapan selesai. Nah, lalu di sini ada kode repeat until lagi. Nah, ini supaya si adanya ini pergi juga ke ujung layar kembali. Lalu sembunyikan diri dan broadcast menu box supaya langsung pergi ke menu. Nah, lalu kodenya si Tono. Nah, di sini ada when green flag klik yang sebenarnya sih kurang lebih sama kodenya sama Adi. Nah, lanjut. Ini lalu repeat until yang sebenarnya itu cukup sama kodenya. Yang membedakan adalah percakapan dan jeda-jedanya. Di sini suara-suaranya juga saya rekam sendiri. Nah, lalu lanjut dengan sprite selanjutnya, yaitu tong sampah yang digunakan di in-game. Nih, ini dia tempat sampahnya. Nah, di sini ada kode apabila kita menekan tombol right arrow atau left arrow, keranjang ini akan bergerak. Dan kita juga bisa mendrag sampah-sampah supaya ke tempat yang kita mau atau memasukkannya ke dalam tong sampah. Lalu selanjutnya ada sprite organik atau anorganik. Kode mereka sebenarnya sama saja, yaitu mereka itu bergerak. Ini go to X speed random 200 to min 200 supaya mereka itu pergi ke atas, dan lanjutnya adalah supaya mereka itu pergi ke bawah hingga menyentuh ujung. Nah, di sini lanjut, ini ada define move sama custom blocks, dan when I receive loss hide supaya ketika kalah itu menekannya itu menghilang. Nah, lanjut organik. Di sini kode-kodenya itu sama persis seperti di anorganik. Nah, jadi tidak perlu kita jelaskan ya.
Lalu di sini ada sprite title yang dimana akan muncul ketika menu. Di sini adalah title, dimana di sini ada kode go to x 0 ny 70 percent of timer kali 150 kali 10 supaya si titlenya ini akan pergi ke atas lalu ke bawah, ke atas lalu ke bawah, begitu terus. Lalu when I receive menu box, go to front layer. Ini supaya ketika saya menerima menu pergi ke depan layer, dan apabila terkena mouse pointer maka change size by 10. Lalu di sini ada tombol play di mana kodenya juga sama seperti EcoPrint tadi. Namun di sini ada tulisan when this sprite click broadcast level then hide. Nah, di sini itu supaya ketika tombol main ini ditekan maka lanjut ke sesi berikutnya. Nah, lalu di sini ada tombol yaitu mudah, normal, dan sulit. Di sini tombol-tombol ini ditujukan untuk supaya kita dapat memilih tingkat kesulitan yang kita inginkan. Misalnya saya pilih mudah, maka nanti gamenya akan mudah. Dan apabila saya memilih sulit, maka gamenya akan sulit. Misalnya saya pilih yang normal nih. Nah, nanti di in-game-nya itu lanjut. Oh ya, ini ada satu sprite yang tampaknya kelupaan nih, yaitu click space. Nah, sprite ini ada di awal ketika animasi, dimana di sini bertuliskan space to skip. Nah, ini supaya apabila key space press broadcast menu box agar kita bisa men-skip animasi ini dan langsung lanjut ke menu. Sendirian aja nih di taman. Nah, lanjut ada dedaunan yang sebenarnya ya kodenya sih mirip-mirip sama anorganik. Namun yang membedakan adalah di sini apabila ada if touching edge maka change daun yang dikumpulkannya itu by 1. Apabila yang anorganik itu tuh tidak berpengaruh. Nah, lalu di sini itu harus men-touching tong sampah. Nah, lalu ada juga ini kode yang rada-rada aneh mungkin ya. Kita tidak melihatnya di yang anorganik ataupun yang organik. Kode ini ditujukan untuk when green flag click hide variable timer. Kita bisa melihat timer ini ketika in game. Nah, if speed sama dengan min 0,15 dan set timer to 160. Ini supaya kita bisa mengemasin antara speed, botol, dedaunan, dan telur ini agar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, lalu when I receive mulai, so variable daun yang dikumpulkan ini supaya variable-variable ini muncul ketika waktu yang diinginkan. Lalu di sini ada salah satu sprite yang bertuliskan win or lose. Ini adalah sprite yang menentukan mengenai menang atau kalahnya suatu permainan. Nah, di sini ada hide when green flag click, hide variable nyawa. Set daun yang dikumpulkan to 15 dan hide. If daun yang perlu dikumpulkan sama dengan 0, then go to X0, switch costume, hide. Variable-variable ini broadcast menang, so that player shall win. Nah, kita coba saja nih. Misalnya aku menang nih. Ya, kita coba ya. Nah, di sini pokoknya kalau sudah menang nanti muncul. Kalau penasaran bisa dilihat di sini. Ini dia kalau menang. Dimana akan ada tulisan EcoPrint-nya sudah jadi. Lalu ada si Tono atau Adi yang sedang memegang sebuah EcoPrint. Nah, lanjut ketika kalah, sprite-nya akan seperti ini. Dimana Tono akan teriak, tidak!
dan dunia tampaknya seperti hancur. Nah, mungkin itu saja sih sprite-nya. Nah, dalam pembuatan proyek ini ada beberapa kendala yang saya alami. Misalnya, dalam mengatur timing dalam percakapan. Nah, di sini tuh kan itu saya memasang suara, teks. Nah, itu tuh suka pabaliet lah istilahnya. Jadi saling tindih gitu. Ininya ngomong, ininya juga ikutan ngomong. Nah, jadi yang ini belum selesai ngomong, ininya udah ngomong lagi. Nah, alhamdulillah lalu ada solusinya. Dan ada satu lagi nih, yaitu ketika sprite dedaunan menyentuh keranjang. Yaitu seharusnya daun yang perlu dikumpulkannya itu berkurang. Tapi ini malah bertambah. Dan bertambahnya itu langsung hingga 100, 200. Alhamdulillah, akhirnya saya menemukan kode yang error dan dapat memperbaikinya. Demikianlah proyek kali ini. Semoga dengan proyek ini dapat menyadarkan generasi muda, khususnya para gamers, tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kita harus dapat berpikir mengenai sesuatu yang tampak biasa, tapi dampaknya luar biasa. Seperti sampah daun yang dapat dimanfaatkan kembali dengan metode ekoprint. Sesuatu yang tampak kecil dapat bertampak besar apabila dilakukan terus-menerus dan bersama-sama. Semoga Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi agenda seremonial saja, tapi juga menjadi dorongan bagi generasi muda untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi era digital yang penuh tantangan. Mari kita ciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Mari kita wujudkan cita-cita bersama membangun Indonesia yang lebih bersatu dalam perbedaan. Sekian penjelasan dari Alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.